Bab 4. Mempersiapkan perjalanan Anda. Apakah Anda bersungguh-sungguh? Lakukan sekarang juga. Keberanian mempunyai kekuatan dan daya tarik di dalamnya. Bertindaklah, maka pikiran akan memanas. Mulailah, maka pekerjaan akan selesai. Johann Wolfgang von Goethe. Persiapan merupakan tanda seorang profesional. Persiapan juga merupakan tanda orang sukses di berbagai bidang. Seiring perkembangan yang Anda alami dalam pekerjaan apapun, Anda akan merasa bahwa orang-orang papan atas menghabiskan jauh lebih banyak waktunya untuk melakukan persiapan daripada rata-rata orang lain. 10% profesional papan atas dalam bidang apapun selalu melakukan persiapan secara lebih menyeluruh daripada orang-orang yang masih dalam tahap berjuang untuk mencari penghidupan dalam bidang pekerjaan yang sama. Jika melakukan persiapan untuk perjalanan, para pelancong profesional melakukan beberapa langkah secara berulang-ulang sampai langkah-langkah tersebut menjadi kebiasaan. Pertama, mereka membuat daftar segala hal yang akan mereka butuhkan dalam perjalanan tersebut. Mereka tidak mempercayai ingatan, mereka menuliskannya. Kedua, mereka terlebih dahulu menyusun apa saja yang akan mereka bawa sebelum mengepaknya. Ketiga, mereka mengepak barang-barang dengan sempurna, sehingga mereka siap pergi ke bandara sebelum waktu yang sudah dijadwalkan. Para pelancong profesional tahu, jika Anda mengepak dalam keadaan panik karena tidak memiliki cukup waktu, Anda akan melupakan banyak hal yang nantinya bisa membuat perjalanan Anda tidak nyaman. Hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Salah satu teknik yang bisa Anda gunakan untuk melakukan perjalanan dengan nyaman dan meningkatkan kemungkinan Anda datang di tempat tujuan tepat waktu adalah memiliki pola pikir hasil terburuk. Caranya, tanyakan diri Anda, apa hal terburuk yang bisa terjadi dalam perjalanan ini? Berjaga-jaga terhadap kemungkinan terburuk. Bagi saya, sebagai pembicara profesional dan pemimpin seminar, hal terburuk yang bisa terjadi adalah hilangnya barang-barang bawaan saya dan tidak membawa pakaian dan materi yang saya butuhkan untuk keperluan seminar tersebut. Untuk berjaga-jaga terhadap situasi ini, saya membawa semua barang penting ke pesawat dan tidak pernah lepas dari pengawasan saya. Karena kebiasaan melakukan perencanaan terlebih dahulu dalam setiap seminar, saya tidak pernah menghadapi masalah yang tidak bisa diatasi akibat kehilangan penundaan atau kehilangan barang-barang bawaan. Sungguh pun saya melakukan perjalanan panjang yang mengharuskan saya melakukan perjalanan dan memberikan materi ceramah selama beberapa hari. Dan saya membutuhkan koper yang besar. Saya selalu membawa tas yang lebih kecil yang memuat semua barang-barang penting. Tas yang besar bisa dimasukkan ke dalam pesawat, tetapi jika hilang ketika melakukan transit, kehilangan itu hanya membuat saya merasa tidak nyaman, bukan satu bencana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan Anda, dalam mencapai tujuan terpenting, cobalah selalu menanyakan kepada diri Anda, apa hal paling buruk yang bisa terjadi? Kemudian, berjaga-jagalah terhadap kemungkinan tersebut. Buatlah rencana untuk kondisi ketergantungan apapun. Tanda pemikir hebat adalah bahwa dia mengasumsikan hal terburuk akan terjadi dan menyiapkan pembekalan untuk menghadapinya. Napoleon Bonaparte pernah ditanya apakah dia percaya dengan nasib. Dia menjawab, ya, saya percaya. Saya percaya pada nasib buruk. Saya percaya saya selalu memilikinya, sehingga saya melakukan perencanaan untuk menghadapinya. Misal, sudah lazim penerbangan ditunda atau dibatalkan karena cuaca atau masalah-masalah teknis. Saya telah beberapa kali mengalaminya. Untuk berjaga-jaga terhadap masalah seperti ini, saya selalu meminta daftar penerbangan yang berangkat sebelum dan sesudah keberangkatan pesawat yang akan saya tumpangi dari agen perjalanan. Jika ada masalah dengan penerbangan yang telah dijadwalkan untuk saya cepat-cepat berpindah ke penerbangan lain. Pada saat-saat seperti itu, di mana terjadi kondisi darurat yang tidak diharapkan, saya langsung menelepon agen perjalanan saya yang bisa menghubungi semua penerbangan pengganti di komputernya dan menyalurkan perjalanan saya dalam waktu beberapa menit. Bergerak cepat jika Anda membutuhkannya. Beberapa waktu lalu, saya melakukan penerbangan selama 5 jam. Penerbangan melewati beberapa negara bagian untuk melakukan seminar bagi satu perusahaan, Fortune 500. Ketika semua orang sudah duduk, pilot mengumumkan akan adanya masalah teknis dan para krunya sedang memperbaikinya. Dia berkata, dia akan memberikan jadwal terbaru dalam waktu 30 menit dan selama waktu itu para penumpang bisa membaca atau menelepon. Oleh karena memiliki pengalaman penundaan penerbangan yang tidak bisa ditentukan seperti itu di masa lalu, saya langsung menelepon agen perjalanan saya dari pesawat dan akhirnya tahu bahwa penerbangan pengganti akan berangkat 20 menit lagi dari tempat yang sama. Saya lalu bangkit meninggalkan pesawat dan masuk ke pesawat lain sampai di tujuan dalam waktu 30 menit dari waktu yang telah ditentukan. Pada akhirnya, saya tahu bahwa masalah teknik yang terjadi pada pesawat pertama ternyata jauh lebih serius daripada yang telah diantisipasi sebelumnya. Para penumpang tetap berada di dalam pesawat atau di tempat keberangkatan selama lebih dari 3 jam, di mana penerbangan itu akhirnya dibatalkan. Semua penumpang tidak memilih pilihan lain kecuali pulang ke rumah dan kembali ke bandara pada hari berikutnya. Jika mereka bisa mendapatkan tempat duduk pada penerbangan lain,
untuk berangkat ke tempat tujuan mereka. Kemunduran kecil bisa melencengkan rencana Anda. Anda mungkin membutuhkan sesuatu yang sangat sederhana seperti taksi untuk pergi ke bandara. Akan tetapi, semakin lama Anda menunggu untuk memesan taksi, semakin besar kemungkinan taksi itu akan terlambat atau bahkan tidak ada. Ingat formula 6P dalam bagian sebelumnya. Perencanaan yang tepat sebelumnya bisa mencegah kinerja yang buruk. Selama badai salju di Dallas 2 tahun lalu, saya dipaksa untuk tinggal 20 mil jauhnya dari bandara dalam sebuah hotel yang saya capai setelah tengah malam. Akan tetapi, saya harus kembali ke bandara pukul 7 pagi berikutnya untuk bisa naik pesawat dan tiba di Birmingham tepat waktu untuk melakukan seminar. Petugas malam di hotel jelas kelihatan sangat letih dan tidak bersemangat. Saya menekankan padanya bahwa saya membutuhkan taksi pada pukul 5.30 untuk ke bandara. Dia memastikan dia akan menelepon taksi dan saya harus menunggu untuk naik taksi pada pukul 5 pagi berikutnya. Setelah sekitar 4 jam tidur, saya bangun, berpakaian, dan bergegas ke lantai bawah untuk naik ke taksi menuju bandara. Akan tetapi, taksi itu tidak ada di sana. Pegawai yang bertugas di meja yang sama masih bekerja. Ketika saya menanyakan tentang taksi yang saya pesan, dia mengangkat bahu secara menyedihkan dan bilang bahwa dia lupa memesan taksi. Saya terdampar. Untungnya, tepat pada saat itu sebuah bus bandara datang menjemput para anggota kru pesawat untuk penerbangan pagi hari. Saya naik bus pribadi ini dan kemudian menyusup sopirnya untuk mengantar saya ke terminal. Tiba tepat pada waktu saya harus naik pesawat dan menuju Birmingham tepat waktu sesuai jadwal. Jangan bersikap pasif. Pengalaman ini mengajari saya dua hal. Pertama, bersiap-siaplah untuk menghadapi hal terburuk apapun yang orang katakan. Bersiap-siaplah terhadap berbagai kemungkinan yang tidak akan bisa dia selesaikan. Kedua, bersikap proaktif, tidak pasif, alih-alih marah atau depresi. Sibukkan diri dan terus lakukan sesuatu. Anda harus menolak situasi yang ada sekarang ini jika memang tidak memuaskan daripada Anda menunggu apa yang akan terjadi. Wujudkan apa yang Anda pikirkan. Persiapkan diri dengan checklist. Para pilot dengan seksama meriksa kembali daftar mereka sebelum melakukan penerbangan. Sungguh pun mereka telah melakukan penerbangan selama beribu-ribu jam dan telah menjadi pilot aktif selama 20 tahun. Setiap saat mereka tetap memeriksa daftar mereka sampai selesai. Anda harus mempersiapkan daftar periksa. Tak peduli berapa kali Anda telah melakukan perjalanan. Anda harus memeriksa daftar Anda sekali lagi. Jangan pernah percaya dengan daya ingatan. Kegagalan dalam mengecek satu urusan yang sangat penting bisa menyebabkan Anda terdampar dan mungkin malah membuat Anda tidak akan sampai tempat tujuan. Beberapa tahun lalu, saya melakukan serangkaian seminar bagi IBM, salah satu klien saya di IBM. Seorang manajer yang sangat hebat dan pria yang sangat baik hati tiba-tiba berhenti membalas telepon-telepon dari saya. Ketika saya menghubungi orang lain dalam perusahaan tersebut, saya akhirnya tahu bahwa dia telah meninggal dunia dalam satu kecelakaan pesawat terbang ketika melakukan perjalanan bisnis. Apa yang terjadi memang sangat tragis. Pesawat itu jatuh ketika melakukan pendaratan di Dallas dan setiap penumpang di dalamnya meninggal dunia. Dalam satu investigasi yang dilakukan belakangan, akhirnya diketahui penyebab kecelakaan itu. Itu adalah penerbangan terakhir hari itu dan para kru menunggu dengan bermalam di Dallas. Menurut kotak hitam yang ditemukan, para kru sedang bercakap-cakap dengan riang ketika pesawat mendekati runway di bandara, ketika sedang bercakap-cakap dengan para pilot di kokpit. Insinyur penerbangan orang yang memiliki pengalaman selama 20 tahun tidak memeriksa kembali checklistnya. Akibatnya, dia lupa menurunkan sirip pesawat ketika pesawat itu mendarat. Kesalahan ini menyebabkan pesawat jatuh, terbakar, dan membunuh semua orang di dalamnya. Ketika Anda sedang berproses menuju tempat tujuan dan berjuang menggapai sasaran, akibat-akibat dari tidak mengikuti checklist, Anda tidaklah separah yang dia alami pesawat tersebut. Namun, umum terjadi satu bisnis bangkrut atau seseorang kehilangan semua uangnya karena tidak memperhatikan masalah-masalah kecil yang sangat penting. Kunci-kunci persiapan. Anda telah mendengar pernyataan bahwa permulaan yang baik merupakan pekerjaan yang setengah selesai. Persiapan merupakan tanda bagi semua profesional dan orang-orang sukses di segala bidang. Cara melakukan persiapan secara efektif adalah mengikuti checklist pribadi. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda ikuti. 1. Kemana Anda akan pergi? Luangkan waktu untuk memikirkan dengan sejelas-jelasnya tujuan-tujuan dan mimpi-mimpi Anda. Di mana Anda ingin perjalanan Anda berakhir? Bagaimana situasi yang Anda alami jika segalanya berjalan dengan lancar? Semakin jelas Anda tentang hasil akhir yang Anda inginkan, semakin mudah Anda membuat rencana bagi langkah-langkah sementara. 2. Buat daftar mengenai apa saja yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tempat yang Anda tuju. Jangan sisakan apapun, masukkan semuanya. Teruskan menambah daftar itu sambil Anda memikirkan
tindakan-tindakan baru yang bisa dilakukan. 3. Bayangkan setiap hal yang mungkin tidak berjalan lancar atau yang bisa menyebabkan penundaan atau kegagalan dalam perjalanan menuju tempat tujuan. Pikirkan terlebih dahulu dan buatlah persiapan-persiapan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan pernah percaya pada nasib atau harapan bahwa segalanya akan berjalan seperti yang Anda rencanakan. 4. Berbicaralah dengan orang lain yang telah melakukan perjalanan yang sama. Jangan membuang-buang waktu menciptakan sesuatu yang sudah diciptakan orang lain. Mintalah nasihat dengan rendah hati dari orang-orang yang telah membayar harga untuk mencapai tempat yang ingin Anda tuju. 5. Bacalah apa saja yang bisa Anda baca tentang rute dan tujuan Anda. Terkadang, satu pandangan seseorang bisa membuat satu perbedaan yang sangat besar antara kesuksesan dan kegagalan. Semakin penting tujuan itu bagi Anda, keluarga Anda, dan masa depan Anda, semakin banyak waktu yang harus Anda luangkan untuk melakukan persiapan sebelum membuat komitmen yang tidak bisa diubah lagi. Tidak ada kata seperti persiapan berlebih-lebihan. Buat rencana B. Jika Anda menetapkan tujuan, luangkan waktu untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penundaan, gangguan, dan jalan memutar dalam rute Anda itu. Senantiasa buat rencana B. Untuk berjaga-jaga jika rencana pertama tidak bisa berjalan lancar. Jangan pernah berasumsi bahwa segalanya akan berjalan seperti yang Anda harapkan. Dalam dunia bisnis, Anda harus mengidentifikasikan orang-orang penting, pelanggan, sumber keuangan, pemasaran, dan metode penjualan, serta faktor-faktor lain yang sangat penting untuk memulai dan menjalankan bisnis Anda dengan sukses. Dalam kehidupan pribadi, Anda juga harus memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dan bisa menggagalkan atau melencengkan rencana. Buatlah rencana B jika hal itu terjadi. Jangan lupa hukum Murphy. 1. Apapun yang bisa gagal akan gagal. 2. Hal terburuk yang bisa terjadi akan terjadi pada waktu yang sangat tidak tepat. 3. Hal terburuk yang bisa menghabiskan uang terbanyak bisa terjadi pada waktu yang sangat tidak tepat. Dan hukum Cohen Murphy adalah seorang yang optimis. Rencanakan dan persiapkan terlebih dahulu. Kemampuan Anda untuk memahami dengan sejelas-jelasnya tempat tujuan atau tujuan Anda yang sempurna, dan kemudian memikirkan dan merencanakan setiap hal-hal yang paling kecil sebelum memulai perjalanan, bisa secara dramatis mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kemungkinan Anda mencapai tujuan tepat seperti yang Anda rencanakan. Ingatlah pepatah, permulaan yang baik merupakan pekerjaan yang setengah selesai. Orang-orang sukses menyadari hal-hal kecil yang penting, khususnya pada permulaan satu usaha atau perjalanan baru. Mereka tidak meninggalkan peluang apapun. Mereka tidak berasumsi bahwa segalanya akan terlaksana dengan benar, atau bahwa siapapun akan memberikan perhatian penuh pada perjalanan mereka seperti yang mereka lakukan. Akibatnya, mereka secara dramatis meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan mereka, dan itu sama sekali tidak berhubungan dengan nasib.